Anugerahnya mampu
mengucap syukur dan terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bagi berdiri. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita datang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu mari kita bersorak-sorai meninggikan namanya. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita percaya pagi hari ini kita dimenangkan oleh Tuhan. Kita mendapatkan kesembuhan oleh Tuhan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Tunjuk teman-teman kita semuanya. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja. Haleluya, beri pemulihan buat Tuhan kita. Dia sanggup menyembuhkan, Dia menguduskan kita. Karena Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja dan kuasa dalam pujian.
kita akan berikan persembahan yang pertama. Kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan kami yang mau memberi. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankan, hamba-Mu yang mengelolanya. Kami mengucap syukur, kami mau memberi persembahan kami biar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Kalau kita bersyukur kita pasti akan bahagia. Amin. Sebentar kita akan berikan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanan kepada kita. Kita disucikan, kita ditebus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima Sungguh mulia
atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sungguh tak berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sungguh tak berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sungguh tak berterima kasih. Katakan sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku Tuhan, Dari dalam bersyukur dan berterima kasih hatiku, ku sungguh tak berterima kasih. Mari kita tinggikan Dia. Kita berterima kasih kepada Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita segalanya. Mari bersyukur dan berterima kasih. Mari berubah hati kita. Mari Dia boleh mengerjakan setiap hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bersuka cita untuk memuji dan besarkan nama Engkau. Berkatilah pujian kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini dan melayani jemaat-Mu. Tim PAW, tim musik kolektan, LCD semua diberkati Tuhan. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau kuduskan hati pikiran kami, supaya setiap benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam setiap kami. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan, sehat, walaupun kurang sehat ya, karena flu ya, tapi kita tetap bersyukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya banyak yang kena flu ya. Kemarin 2 hari saya juga ya, tapi saya minum Nosa ya, langsung enakan ya. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar dalam firman Tuhan. Dan kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membawakan satu firman Tuhan yaitu teladan hidup. Ya. Kalau kemarin Jumat di rumahnya Bu Nono katakan bahwa sekarang ini banyak anak-anak muda yang tidak tahu adab. Ya. Tapi bersyukur anak-anak Tuhan di sini semua tahu adab ya. Puji Tuhan ya. Mari kita mau menjadi teladan ya. Kita mau menjadi teladan hidup untuk orang lain. Seperti apa kita harus menjadi teladan hidup untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Mari kita akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1
1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kita mau berdiri sekaliannya. Kita akan baca sama-sama ya. Hitungan ketiga kita akan baca. 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Amin. Luar biasa, silakan duduk. Sulit untuk melakukan firman yang disampaikan oleh Timotius, ya. Ini Timotius anak muda yang luar biasa. Muridnya Rasul Paulus, ya. Dia anak muda yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Dia katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Mari kaum muda, ya. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi teladan bagi orang lain. Ya, kalau orang tua mah hanya menasihati, bagaimana kita kaum muda itu harus hidup. Dikatakan firman Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Perkataan kita harus menjadi berkat. Jangan sampai dalam perkataan kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti hati orang lain. Tapi Timotius katakan bahwa biarlah perkataanmu senantiasa mau menjadi berkat, ya. Perkataan kita tetap menjadi berkat. Siapa yang masih suka meso, ya. Katakan kemarin Bu Ida yang masih suka ngomong segosok pincuk, ya. Kalau di sini mah enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku paling. Ya. Tapi puji Tuhan enggak ada juga ya. Kalau masih ada bertobat, ya. Bertobat, ya. Dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu. Tingkah laku kaum muda, tingkah laku kita segalanya, bukan hanya kaum muda, biarlah menjadi contoh bagi orang lain, ya. Menjadi contoh bagi orang lain dan kasihmu. Saudaraku, kita terkenal dengan orang Kristen itu penuh dengan kasih. Tapi mari kita lakukan kasih itu kepada semua orang, ya. Bukan hanya orang-orang seiman kita, tapi semua orang. Biarlah kasih itu kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita yang kaum muda. Jangan kasih-kasih yang lain loh ya, maksudnya kasih yang dari Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dan dalam kesetiaanmu. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu seperti apa? Setia hanya di gereja saja atau setia sampai kita di rumah dan di dalam pekerjaan kita tetap setia kepada, kita menjaga nama Tuhan. Kita tetap setia. Saudaraku, di dalam perjalanan kan seringkali kita, kecuali yang nyetir ya, kalau yang nyetir itu lain lagi ya. Kita diizinkan Tuhan senantiasa mau berhubungan terus dengan Tuhan. Di dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kita mau tetap setia kepada Tuhan dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Masa harus berdoa sebantar-bantar pulukas, enggak juga lah ya. Haleluya, puji Tuhan, dalam hati juga bisa seperti itu.
Saudaraku, saya sebetulnya tidak terlalu kuat ya saat kita menjalankan aktivitas saya setiap hari ya. Tapi setiap bangun tidur saya berdoa minta kekuatan Tuhan. Ya. Dalam mau mengangkat apapun Tuhan beri saya kekuatan. Ya. Kekuatan kita itu hanya bisa didapat dari Tuhan. Dan di dalam apa? Kemurnianmu. Kemurnian kita untuk mengikut Tuhan itu ada maksud yang lain apa enggak? Atau murni kita mengikut Tuhan itu murni untuk mencari Tuhan. Kita murni kemurnian kita itu hanya untuk mencapai garis titik di surga. Ya. Jangan kita seperti ini. Percuma melok Tuhan. Tuhan, saya sudah nurut Tuhan, apa katanya firman kok ya ndak diberkat-berkati. Ya. Saya seringkali katakan, ya kemarin itu hari apa ya saya? Hari apa ya Dik ya? Saya ada tamu saudaraku. Dulu orangnya itu luar biasa dipakai Tuhan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Kemarin datang itu, saya pangling ya. Pangling kenapa? Dulu gemuk, pokoknya perutnya gendut ya, gemuk ya. Kemarin tuh kurus kering. Saya sampai seperti ini. Hah? Pak? Iya saya Bu Lukas ya. Saudaraku, kekuatan manusia itu terbatas. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, ya, saat kemurnian iman kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia katakan seperti ini, saya sekarang tidak percaya Tuhan Bu Lukas. Hah? Kenapa? Saya diapusi teman saya 700 juta. Bisnis ban gede-gede itu loh. Saya kirim, ternyata uangnya tidak dikasih. Terus saya tidak percaya Tuhan, belas sekarang. Seperti itu Pak. Dulu sampean percaya sama Tuhan dan memberkati hamba-hamba Tuhan. Membawakan sembako untuk garis depan hamba Tuhan. Kenapa sekarang seperti ini? Saudaraku, saat manusia diuji oleh masalah, ya, kemurniannya mengikut Tuhan itu luntur. Teman saya hanya Pak Lukas ya, dengan Bu Lukas dengan satu orang. Itu yang bisa saya katakan teman yang sejati. Saat saya di dalam keterpurukan, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang lain menjauhi saya. Saudaraku, kemurnian iman kita seringkali diuji oleh Tuhan dengan masalah. Mari kita mau tetap menjadi teladan bagi Tuhan untuk orang lain. Bagaimana kemurnian iman kita kepada Tuhan saat kita menghadapi ujian yang mungkin terlalu berat. Saya sudah tidak kuat Bu Lukas. Saya sudah tidak percaya Tuhan belas sekarang. Akhirnya saya ngomong firman Tuhan, saya ajak doa. Kembali kepada Tuhan. Sekarang gereja-gereja itu hanya untuk bisnis Bu Lukas. Tapi puji Tuhan saya enggak Pak. Dia bergereja di gereja yang besar. Yang dulu gerejanya Pak Didi juga. Tapi karena masalah yang terlalu berat untuk dia, teman-temannya meninggalkan dia.
gereja sekarang hanya untuk bisnis. Enggak lah Pak. Enggak. Tergantung kitanya bagaimana untuk menyikapi iman kita. Jangan lihat orang lain. Lihatlah Tuhan. Saudaraku, bagaimana teladan kita untuk orang lain? Saya akan membacakan satu artikel yang luar biasa. Anak-anak yang masih sekolah, tanggal 2 kemarin hari apa? Hah? Siapa menteri pendidikan yang pertama? Menteri pendidikan yang pertama siapa? Halo, kamu muda yang masih sekolah. Ayo yang mau ujian. Menteri pendidikan pertama. Betul, ya. Ki Hajar. Lah kalah kalau Bu Didit yang masih sekolah. Aku sekarang tidak diajar PPKN loh Bu Lukas. Ya. Ki Hajar Dewantara itu menteri pendidikan yang luar biasa. Dia sampai mengatakan bahwa, saya bacakan ya artikelnya. Nama Ki Hajar Dewantara erat dengan dunia pendidikan Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Tanggal kelahirannya tanggal berapa? Tanggal berapa? 2 Mei. Ya. Tanggal 2. Kasihan deh anak-anak sekolah sekarang. Mana yang lain yang masih sekolah? Ya. Tanggal kelarnya ditetapkan pemerintah menjadi Hari Pendidikan Nasional. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Apa yo artinya? Ayo apa artinya? Sekarang nggak ngerti blas karena kamu anak-anak sekolah sekarang. Ini kita diajarkan waktu SD ya Pak, ya. SD. Saya ngajar tahun 74 itu di Kertosono. Setelah saya diizinkan Tuhan untuk sekolah Alkitab ya, saya tinggalkan saya ngajar di Kertosono. Saya ngajar itu anak-anaknya luar biasa. Kalau dulu kan Bapak Ibu guru pakai apa? Pakai sepeda motor, pakai mobil. Pancal. Saya yo mancal saudaraku. Waduh padahal ya. Banaran itu jauh ya sampai stasiun Kertosono. Kan sekolahnya dekat stasiun. Setelah sampai gimana anak-anak? Melayu-melayu ya. Melayu-melayu menjemput gurunya. Tas saya dibawa, sepeda saya dibawa. Maksudnya bukan dibawa di rombeng, nondak. Dimasukkan di garasi. Ya. Di tempat motor. Ya. Adabnya dulu itu masih lumayan bagus. Tahun 74. Anak-anak SD itu luar biasa. Masih menghormati gurunya. Kalau sekarang tahu gurunya tambah kurang ajar ini. Gowon dhewe sepedamu ya. Gowon dhewe tasmu ya. Karena etika, attitude itu kurang untuk anak-anak sekarang ini. Menghormati orang tua aja tidak. Apalagi menghormati orang lain, menghormati guru. Lanjut ya, artikelnya Pak Ki Hajar Dewantara. Tadi apa? Ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang berarti di depan memberikan contoh. Saya sebagai guru, sebagai gembala dulu sebagai guru saya harus menjadi teladan bagi murid saya. Pak Didi juga nggih seperti itu. Dan saya sebagai gembala sekarang,
saya harus menjadi teladan juga Bu Ike untuk jemaat. Terus yang lainnya apa? Tuturi handayani. Ing madya mangun karsa. Artinya yang tengah itu memberikan semangat. Ya, yang tengah para majelis tua-tua memberikan semangat bagi gembalanya. Kalau gembala kan tidak selalu kuat ya, enggak ya. Kadang-kadang ada titik lemahnya. Kok ngene ya pelayanan ya. Tapi saat ada yang memberikan kekuatan ya dengan apa? Doa. Didorong dengan doa. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani. Yang belakang mendorong. Yang tengah menjadi yang depan menjadi teladan, yang tengah mendorong, yang belakang yang tengah memberi semangat, yang belakang mendorong untuk semangat pelayanan. Mari kita mau menjadi teladan. Ya. Saya membaca artikel ini luar biasa ya Pak Ki Hajar Dewantoro. Ya. Sampai hari lahirnya dibuat Hari Pendidikan Nasional. Nasional berarti seluruh Indonesia. Kemarin sekolahan ada upacara. Siapa ngajung yang upacara? Sudah tahu, kali nasional mah ndak ada upacara. Belas gak ada upacara enak murid wis pokoknya. Makanya gak ngerti apa-apa. Hari kemerdekaan, paling hari kemerdekaan itu di mana Dek? Di lapangan lapangan yang besar. Ya. Hari pendidikan itu dijadikan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Yang ujian besok keluar itu. Ya. Seringkali kaum muda ndak ngerti juga. Yang tua juga lupa. Bukan ndak ngerti, lupa. Saking banyaknya masalah, ya, saking banyaknya masalah sampai lupa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di Indonesia, ya, ditekankan bahwa kita harus meneladani Ki Hajar Dewantoro, ya, yang masih sekolah-sekolah, ya. Tapi kita di dalam Kristus itu kita harus seperti apa? Mari kita akan baca di dalam 1 Petrus. Coba kita tadi ayat berapa ya? 12 ya. Saya ulangi lagi. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi teladan bagi semua orang, percaya dan perkataan dan tingkah laku dalam kasih dan kesetiaan dalam kemurnian. Ayat yang ke-16 silakan. Ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Ya, dikatakan awasilah, awasilah dirimu sendiri, awasilah pengajaran. Saya awasilah diriku sendiri. Bukan saya hanya mengajar saja, tapi saya harus mengawasi diri saya sendiri dan ajaran saya. Timotius katakan, yang penting Timotius harus menjaga diri dan ajarannya supaya menjadi contoh yang baik. Timotius ini anak muda yang luar biasa. Kita yang sudah para lansia, kita mau tetap menjaga kemurnian iman kita. Yang muda, mari kita mau menjadi teladan, ya, seperti yang Timotius ajarkan. Awasilah dirimu sendiri. Sekarang anak-anak muda jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif.
yang masih pacaran, siapa yang sudah punya pacar, hati-hati. Awasilah dirimu. Jangan melakukan perbuatan dosa. Kenapa saya bilang sama Yonatan jangan pacaran? Ojo pacaran sih. Nek durung nyambut gawe. Langkau pacaran pas jalan-jalan ti sangune ti lagi sini dapur ya. Saudaraku, awasilah pacaranmu ya. Jangan melanggar batas firman Tuhan. Saya dulu pacaran sama Pak Lukas itu 5 tahun ya. Apa nek sekarang LDR? LDR. Aduh soalnya. Saya di Surabaya, Pak Lukas di pelayan di Bangil. Saya di Surabaya. LDR 5 tahun. Kira-kira anak sekarang betah? Lah ya ndak lah Bu, jare 11 ora betah ya. Tapi saat menjaga kekudusan walaupun jaraknya jauh. Ya apa Mas Widodo? Masih pacaran lagi? Oh rencana, sudah ada. Ya. Walaupun jaraknya jauh, kalau niat hati baik itu tetap dekat di hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau menjadi teladan. Ya, orang tua mau menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jangan sampai orang tua cuek dengan anaknya atau egois. Gak mau tahu. Saya sedih ya saudaraku kalau melihat orang tua gak mau tahu kondisi anaknya. Egois banget ya. Sangat disayangkan kita dititipi Tuhan anak. Kita harus merawat anak kita. Memperhatikan anak-anak kita sebagai orang tua. Anak-anak, manutlah pada orang tuamu. Ya. Lah orang tuaku lho gak males nang gereja. Apa sing dinut? Siapa sing salah? Ayo siapa sing salah? Kalau sampai anak itu melonjak sampai berani sama orang tua, siapa sing salah? Karena keteladanan orang tua itu penting untuk anak-anaknya. Orang tuanya setia sama Tuhan. Biar anak-anaknya juga setia sama Tuhan. Kalau anaknya tidak setia, beri dia rasa takut sama Tuhan. Kita lihat dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang keempat ya. Ini sama dengan juga ya, silakan. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya. Amsal Sulaiman mengatakan bahwa kaum muda, orang tua memberikan teladan untuk anak-anaknya. Supaya dia apa? Supaya dia takut akan Tuhan,
memperhatikan setiap firman Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan harus disimpan di dalam, bukan hanya disimpan ya, tapi dilakukan juga ya. Dilakukan supaya mendapat hidup. Lah aku hidup loh tuh sekarang. Sekarang saya sudah hidup Bu Lukas. Hidup yang seperti apa? Kalau tidak melakukan firman. Perkataan firman Tuhan harus kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Memang sebuah teladan itu lebih ya, lebih berbicara daripada lebih menjadi nyata daripada kita cuma bicara. Ojo ngene, Nduk. Ojo ngene, Nduk. Ora usah kaken ngomong, ya. Teladan aja. Ambil apa gitu ya. Terus nanti kan anaknya ikut. Yonatan. Tiap kali nanti saya contoh Yonatan karena kalau contoh orang lain nanti marah juga. Aduh. Ya. Ini Pak D-nya setiap dia mengerjakan apa saja, dia selalu nyedek. Kepengin tahu. Akhirnya dia menjadi pinter. Sekarang iso bongkar apa jenenge? Apa ya? Mesin cuci. Jadi yang dulu saya kalau mesin cuci itu orang lain yang membersihkan 50.000. Sekarang dia sendiri enggak tak bayar tapi. Pinter sekarang. Karena teladannya Pak D-nya. Ngerjakan apa saja mesti dia ikut. Kepengin tahu. Motor ya seperti itu. Dia kan mobil ya, mesinnya kan mobil. Tapi motor dia juga kepingin tahu Pak D-nya mengerjakan motor itu seperti apa. Gak banyak ngomong. Saya kan tahu Pak Yoni seperti apa. Gak banyak ngomong. Cuma ngerjakan. Nanti kecuali anaknya yang bandel. Wis anak main HP aja sudah. Tapi kalau anak punya sungkan, ya, dia kan sungkan ya. Tapi pintar, bisa mengerjakan apa yang dia belum bisa, akhirnya bisa. Teladan. Jadi tidak usah banyak ngomong. Tan, iki dengenek nonton. Oh, tambah anak-anak itu malas tambahan. Kakek ngomong ya. Saya kalau kakek ngomong juga seperti itu, saudaraku. Yonatan, wis meneng oti jadi. Jadi tindakan teladan yang hidup. Ya, tindakan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua ya, kita mau menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya. Kita mau setia sama Tuhan. Nak, aja ngene yo nak yo, ya. Ini yang paling heboh ini. Gak iso menang blas, tapi pinter. Disuruh masuk nopo gitu ya dimasukkan ya. Teladan. Teladan dari orang tuanya, dia ngikutin ya. Anak segitu itu gampang sekali meneladani orang tua. Anak yang besar aja saat diberi teladan sama orang tuanya ya, diberitahu mecucu saudaraku. Mecucu terus sampai itu penggawaian ya. Ya. Dia ane gedro-gedro tok ya. Saya punya cucu 15 wah aneh-aneh ya. Ono sing meneng, ono sing cuek, ono sing keblateren ya. Ini paling heboh ini ya. Kenapa? Teladan dari orang tuanya. Untung dia itu ikut saya, jadi pinter ya. Kalau mas-masnya, aduh, masa bodoh gitu ya, cuek banget. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kita mau menjadi teladan bagi orang lain. Tapi awasilah dirimu sendiri. Ki Hajar Dewantara itu teladan yang luar biasa untuk anak-anak pendidikan yang luar biasa dari Tuhan. Itu mari kita mau menjadi teladan bagi orang lain supaya hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Orang lain yang melihat kita diberkati, kita yang dilihat orang lain juga kita diberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita segalanya pagi hari ini. Mari pemain musik. Seperti yang kau ingini. Saya suka lagu ini ya. Menjadi teladan. Membayar dosa-dosa kita bukan dengan barang yang fana, dengan darahnya yang mahal, yang tiada noda celah. Kaum wanita, bukan dengan emas atau perak, dosa kita. Oleh segenap kasih dan pengorbanan
kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tetap berjalan seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi contoh yang baik bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami. Dan kami memancarkan sinar-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami, agar kami menjadi layak untuk kami menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami untuk kami selalu mengiring Engkau dan tidak menjadi kutuk bagi kami Tuhan. Kau layakkan kami untuk kami melayani Engkau dan Kau akan layakkan kami yang kami menerimanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami segalanya. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar untuk kami segalanya. Tuhan, kuduskan hati pikiran kami supaya kami boleh layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti setinggi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengarkan. Adapun roti yang sudah kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan setinggi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang sudah kita mintakan berkat kepada Tuhan, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Kita minum dengan percaya. Kita mau angkat tangan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kita yang lama, sehingga kita menjadi teladan bagi banyak orang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Tiga kan menutup doa untuk perjamuan kudus pada sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kelemahan Engkau berikan kami kekuatan kembali Tuhan, yang dalam masalah Tuhan berikan keringanan, bahkan Engkau akan angkat setiap beban kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani, memberkati setiap jemaatmu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman-Nya Ibu Gembala. Karena kita boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita, yang muda menjadi teladan bagi sesama. Kita akan berikan persembahan yang kedua, dilanjut persembahan perpuluhan. Mari kita pujikan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat bagi yang senang.
salut dengan singer satu ini ya. Semangat, puji Tuhan. Tadi saya duduk di situ juga disindir sama Bapak Yeri karena saya ini lagi sakit gigi ya. Jadi waktu pelayanan tadi agak belibet-belibet ngomongnya. Dibilang nyanyi hati yang gembira adalah obat kok mengeluh sakit. Oh iya, hati yang gembira adalah obat. Sakit pun bisa melayani Tuhan karena Tuhan beri kesembuhan. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Selasa ibadah menara doa dialihkan di rumah Bapak Yeri. Ibadah ucapan syukur. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara hari Selasa jam 6 malam di rumah kami. Kami minta doanya karena di pabrik gula sudah proses giling. Kami minta doa biarlah proses giling dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Bapak Yeri dan semua karyawan diberkati Tuhan, diberi keselamatan oleh Tuhan. Hari Minggu ada ibadah raya, sampai bingung saya kalau ada tambah momongan ini ya. Hari Minggu ada ibadah raya jam 6 pagi disertai ibadah sekolah minggu jam 6:30 pagi. Dilanjut siangnya ibadah pemuda. Jangan lupa minggu depan ibadah pemuda jam 9 pagi setelah ibadah raya. Mari kita sama-sama pemuda dari anak-anak muda ini tetap semangat melayani Tuhan. Karena yang muda-muda ini adalah penerus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk pagi berdiri semuanya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Bersekutu dengan tubuh dan darahmu menjadi kekuatan bagi kami segalanya, supaya iman kami boleh dibangun dan kami boleh bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Tuti Gading yang masih belum sehat. Biarlah Tuhan Kau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan yang baru, sehingga pasca operasi ini Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih, berikan iman yang teguh supaya Bu Tuti senantiasa berharap hanya kepada Engkau. Para lansia yang dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan juga akan jamah. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, para pemimpin kami. Tuhan tolong semuanya, TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Sertai kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Hari Selasa ada ucapan syukur, biarlah Tuhan juga akan memberkati, berikan kekuatan untuk anak-anak-Mu, kesehatan supaya kami bersama-sama untuk mendukung di dalam doa. Terima kasih Bapa.
Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang sudah bekerja Engkau berikan kejujuran. Yang masih duduk di bangku sekolah diberikan hikmat akal budi yang dari surga. Cukupkan ekonomi seluruh jemaat-Mu. Baik keuangannya apapun yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami yang berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, kesehatan, berkat panjang umur, terlebih berkat damai sejahtera dari Engkau. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.